Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ade Eki Setiaji dengan NIM 0401521015 dan saya sendiri Sania Najibah Nugroho Putri dengan NIM 0401521033. Nah, di sini kami akan membahas tentang menilai pemahaman konseptual dalam matematika dengan pemetaan konsep. Nah, pertama, apa itu pemetaan konsep? Nah, Van de Waal, Karp, dan P. Willem pada tahun 2010 mendefinisikan pemahaman konseptual sebagai pengetahuan tentang hubungan atau ide dasar suatu topik, dan hubungan ini dibangun dari konsep-konsep dasar yang bermakna bagi siswa. Nah, silabus Matematika Singapura menyoroti bahwa siswa harus mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang konsep matematika dan memahami berbagai ide matematika, termasuk koneksi dan aplikasinya. Nah, untuk tujuan dari pemetaan konsep itu, siswa harus melihat matematika sebagai satu kesatuan yang terintegrasi dan bukan bagian dari pengetahuan yang terisolasi. Nah, tujuan lainnya adalah menemukan cara untuk membantu siswa membuat hubungan antara apa yang telah mereka pelajari dan menilai keterkaitan konseptual mereka, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh guru untuk merencanakan daftar pelajaran dan memberikan perbaikan. Nah, terdapat 3 elemen pada peta konsep, yaitu simpul yang berisi konsep matematika, contoh dan bukan contoh dari konsep, diagram, simbol, dan rumus. Untuk penghubung itu yang menghubungkan subjek-objek, praposting, sebab akibat, hierarki atas bawah, atau hubungan lain antara konsep-konsep. Dan yang terakhir ada frase penghubung yang berupa kata kerja atau frase kata sifat. Nah, ketika 2 atau lebih simpul dihubungkan, pernyataan akan terbentuk. Nah, pernyataan ini yang dinamakan dengan proposisi. Nah, ini ada contoh dari pemetaan konsepnya. Nah, di sini dapat dilihat ya, peta konsep itu terdiri dari 3 elemen. Yang pertama ada simpul yang mewakili konsep, itu biasanya tertutup seperti bentuk oval atau persegi panjang. Yang kedua ada penghubung yang menunjukkan hubungan antara konsep, dan yang ketiga ada frase penghubung yang menentukan hubungan atau antara pasangan konsep. Itu biasanya terdapat berupa kata kerja. Nah, ketika 2 atau lebih simpul dihubungkan, pernyataan akan terbentuk, dan pernyataan ini disebut dengan proposisi. Nah, misalkan pada gambar 1, hubungan antara konsep segitiga dan segitiga satu lancip membentuk proposisi segitiga jika memiliki satu lancip adalah segitiga satu lancip atau segitiga lancip. Kemudian kita beranjak ke mengapa harus pemetaan konsep. Nah, suatu konsep itu dapat dipahami dengan baik jika memiliki jumlah keterkaitan yang cukup akurat dan kuat dengan konsep lain yang terkait. Nah, peta konsep pertama kali dikembangkan oleh Joseph Novak dan timnya pada tahun 1970-an sebagai alat untuk mendokumentasikan perubahan dalam memahami berbagai konsep ilmiah yang dipegang oleh siswa ketika mereka pindah dari kelas 1 ke kelas 12. Nah, di sini juga ada temuan positif penggunaan peta konsep. Yang pertama, tugas yang berbeda dapat menangani aspek yang berbeda. Yang kedua, membantu guru merencanakan pelatihan pemetaan konsep baru. Dan yang ketiga, untuk mendeteksi pengetahuan awal siswa, mengukur hasil belajar, melacak kemajuan belajar, dan untuk dijadikan sebagai strategi pembelajaran. Nah, jenis tugas pemetaan konsep itu ada 3, yaitu tugas pemetaan konsep berarahan tinggi atau tugas fill in the map
yang memberi siswa beberapa konsep dan mengharuskan mereka untuk mengisi peta kerangka dengan konsep-konsep. Yang kedua, ada tugas pemetaan konsep semi terarah. Nah, ketika 1 atau 2 dari 4 komponen peta konsep lengkap yang disebutkan hilang atau disediakan komponen lain yang tersisa sepenuhnya atau sebagian, tugas pemetaan konsep ini dianggap semi terarah. Nah, yang terakhir ada tugas pemetaan konsep berarahan rendah. Ini mengharuskan siswa untuk sepenuhnya membangun peta berdasarkan topik pemetaan atau dasar konsep yang diberikan. Mereka bebas mengungkapkan ide dengan caranya sendiri yang meliputi 4 komponen peta konsep. Nah, di sini ada contoh untuk tugas pemetaan konsep berarahan tinggi. Nah, dalam konsep pemetaan konsep berarahan tinggi, sebagian besar komponen ini sudah disediakan sehingga tugas-tugas tersebut relatif mudah untuk diselesaikan siswa, tetapi mereka terbatas dalam mengukur properti yang saling berhubungan dari pemahaman siswa yang saling berhubungan. Nah, bisa dilihat ini ada fill in the note dan fill in the line. Untuk fill in the note terdapat konsep matematika yang rumpang. Untuk fill in the line itu terdapat frase penghubung yang rumpang. Kemudian ada contoh dari tugas pemetaan konsep semi terarah. Gambarnya seperti itu. Nah, jika dibandingkan dengan tugas pemetaan konsep berarahan tinggi, tugas pemetaan semi terarah membutuhkan lebih banyak upaya untuk diselesaikan. Nah, dalam tugas pemetaan konsep semi terarah yang ditunjukkan pada gambar 3, hanya konsep dan frase penghubung yang disediakan. Siswa perlu merancang peta konsep mencakup semua konsep yang diberikan, tetapi hanya yang relevan menghubungkan frase. Kemudian ada yang terakhir, tugas pemetaan konsep berarahan rendah. Hanya topik pemetaan yang diberikan. Siswa terlebih dahulu harus mengidentifikasi beberapa konsep yang relevan dengan topik dan kemudian menyusun peta yang sesuai. Bagi sebagian besar siswa sekolah, daftar konsep biasanya diberikan karena mereka mungkin mengalami kesulitan dalam memilih konsep yang sesuai. Nah, sekarang kita masuk ke pelatihan pemetaan konsep. Nah, tugas pemetaan berarahan tinggi dan semi terarah cukup mudah dan tidak memerlukan ekstensif pelatihan. Dengan demikian, bagian ini akan fokus pada pelatihan tugas pemetaan gaya bebas atau yang berarahan rendah, di mana daftar konsep diberikan. Berikut ada prosedur yang telah dikembangkan berdasarkan literatur dan studi percontohan yang dilakukan di Singapura dan Cina. Yang pertama ada pengantar. Di sini guru terlebih dahulu memberikan gambaran awal kepada siswa tentang apa itu peta konsep, kegunaannya dan atribut-atributnya, yaitu ada simpul, tautan panah atau penghubung, dan frase penghubung. Yang kedua, praktekkan dengan contoh. Maksudnya, guru memulai dengan sebuah contoh dengan 4 atau 5 konsep yang telah dipelajari siswa. Pertama, membacakan konsep dan membantu siswa mengingat maknanya. Kedua, tuliskan konsep-konsep tersebut ke dalam kartu-kartu yang terpisah sehingga dapat dengan mudah dipindahkan untuk mengeksplorasi berbagai koneksi yang masuk akal. Konsep-konsep yang paling erat hubungannya disusun berdekatan satu sama lain. Ketiga, setelah koneksi yang dimasukkan telah diputus, identifikasi hubungan antara setiap pasangan konsep dan tarik garis terarah di antara mereka. Keempat, tuliskan pada setiap baris hubungan yang diidentifikasi sehingga proposisi dapat dibentuk. Terakhir, periksa kembali untuk melihat apakah ada konsep atau hubungan yang ditinggalkan, menggambar ulang peta jika diperlukan. Nah, yang ketiga itu ada latihan siswa. Nah, berikan siswa seperangkat konsep yang berbeda untuk latihan. Dan ingatkan mereka untuk memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, semua konsep yang diberikan harus dimasukkan dalam peta.
Yang kedua, dalam menyusun konsep, pastikan cukup ruang yang tersisa untuk menambahkan frase penghubung. Yang ketiga, garis harus diarahkan dengan panas sehingga hubungannya jelas. Yang selanjutnya, semua baris harus diberi label dengan frase penghubung. Yang terakhir, seluruh peta harus jelas dan dapat dibaca. Yang terakhir itu ada konsolidasi. Jadi guru harus lebih lanjut mendorong siswa untuk memasukkan konsep tambahan yang relevan ke dalam peta konsep mereka, untuk membangun sebanyak mungkin hubungan antara konsep-konsep dan untuk menggambarkan hubungan menggunakan frase penghubung yang informatif dan terperinci. Nah, sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ade Eki Setiaji.